Halo semuanya, salam kenal, saya Lee Jun Sang, CEO dan founder dari Crypto Academy. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda mengenai iMine. iMine adalah sebuah perusahaan cloud mining yang memiliki penambangan yang sangat interaktif dan juga menguntungkan untuk dunia Bitcoin. iMine adalah sebuah project daripada Minebase, provider penambangan Bitcoin terkenal di dunia. Oke, yang pertama, saya ingin sampaikan dan mengingatkan kepada Anda mengapa harus Bitcoin. Kita tahu bersama dan saya yakin Anda juga setuju dengan saya bahwa Bitcoin hari ini adalah aset yang paling profit di muka bumi. Karena Anda bisa lihat secara tren pertumbuhannya dari 2010 sampai dengan 2024, aset Anda apabila Anda menyimpan Bitcoin selama 14 tahun ini itu meningkat 2,1 juta %. Tentu saja ini adalah pertumbuhan nilai aset yang tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi dibandingkan saham Apple atau bahkan emas sekalipun. Dan Anda bisa lihat yang menarik daripada sebuah perjalanan Bitcoin adalah setiap 4 tahun sekali dalam periode halvingnya itu Bitcoin mengalami lonjakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode 4 tahun halving sebelumnya. Dari 2010 hingga 2012 Anda bisa lihat terjadi pertumbuhan 45 kali lipat, dan di 2012 ke 2016 mengalami pertumbuhan 71 kali lipat, di 2016 hingga 2020 29 kali lipat, dan di 2020 hingga 2024 ini 2,4 kali lipat. Nah, pertanyaan pentingnya apa yang terjadi dengan periode 4 tahun lagi yaitu 2028? Tentu saja banyak sekali para manajer investasi dunia dan pengamat ekonomi dunia meramalkan di 2028 akan terjadi lipatan aset harga Bitcoin sekitar 4,5 kali lipat. Banyak sekali orang, mungkin termasuk Anda, ya, menilai bahwa Bitcoin adalah aset yang sangat volatile atau sangat fluktuatif, ya, dan itu benar, ya, sama seperti aset lainnya. Namun Anda bisa lihat bahwa memang Bitcoin mengalami fluktuasi yang sangat tajam dibandingkan aset jenis lain. Namun Anda bisa lihat bahwa setajam-tajamnya terjadi penurunan misalnya harga Bitcoin tidak pernah lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Anda bisa lihat dari chart ini ada yang berwarna merah. Ya, merah ini kami sebut sebagai musim dingin daripada musim perjalanan Bitcoin. Ya, nah ini Anda bisa lihat merah ini adalah saat dimana harga Bitcoin turun, ya, atau menurun tentu saja, ya. Namun Anda bisa lihat dan Anda perhatikan baik-baik bahwa ternyata setiap musim terjadi penurunan yang sama, namun tidak pernah lebih rendah daripada musim sebelumnya. Jadi artinya siklus ini adalah sebuah siklus yang selalu berulang dan akan dialami oleh Bitcoin secara terus-menerus sampai dengan 21 juta Bitcoin itu habis, ya. Oke, itu adalah pertimbangan penting yang pertama. Mengapa harus Bitcoin? Ya, karena sekali lagi Bitcoin adalah aset paling profit hari ini di muka bumi. Yang kedua adalah mengapa harus Bitcoin? Ya, ini adalah pertimbangan penting untuk Anda. Karena pada saat Anda membeli Bitcoin, Anda tidak dikenakan pajak. Demikian juga saat Anda menyimpan harta Anda dalam bentuk Bitcoin, Anda tidak dikenakan pajak. Ya, tentu saja pajak akan dikenakan ketika Anda mendapatkan keuntungan dan menjadikannya rupiah. Jadi sekali lagi ini adalah pertimbangan penting yang kedua selain keuntungan yang sangat tinggi. Mengapa perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya di dunia termasuk Anda dan juga negara-negara besar akhirnya membeli terus-menerus Bitcoin dan menyimpan Bitcoin dalam jumlah cukup besar. Pertimbangan lain yang ketiga adalah Bitcoin adalah harta atau aset yang sangat mudah untuk dipindah tangankan atau Anda uangkan dimanapun Anda berada, kapanpun Anda lakukan. Dan sekali lagi Anda bisa pecah-pecah jumlahnya sesuai keinginan Anda. Jadi sangat mudah sekali untuk dipindah tangankan atau diuangkan dan sangat berbeda dengan aset lainnya. Jadi Bitcoin adalah aset yang sangat-sangat liquid. Ya, itu pertimbangan penting yang ketiga. Dan tentu saja biaya transaksi untuk semua pemindahan atau menjadikan Bitcoin menjadi uang fiat itu biayanya sangat murah sekali. Satu contoh, ya, di 2011 ada sekitar 500.000 Bitcoin yang setara dengan 217 triliun itu dipindahkan, ya, dan tentu saja biayanya sangat murah, yaitu hanya sekitar $3. Jadi Anda bisa bayangkan jika Anda mengirim uang jumlahnya triliunan, ya, ke luar negeri misalnya, tentunya biayanya sangat mahal. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh Bitcoin.
Oleh sebab itu, ya, sahabat sekalian, banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia akhirnya membeli dan menyimpan harta mereka dalam bentuk Bitcoin. Satu contoh seperti MicroStrategy. MicroStrategy CEO-nya adalah Michael Saylor, di mana perusahaan tersebut para pemegang sahamnya setuju untuk mengalihkan sebagian keuntungan mereka menjadi dalam bentuk Bitcoin. Kemudian JP Morgan, bank terbesar di Amerika, juga menyimpan Bitcoin dan membeli Bitcoin. BlackRock, manajer investasi terbesar juga di Amerika Serikat, juga menyimpan dan bertransaksi dengan Bitcoin. Tesla, ya, kemudian Grayscale, dan bahkan negara-negara besar seperti Amerika dan juga China yang bahkan melarang negaranya untuk bertransaksi Bitcoin, tapi negaranya sendiri menyimpan Bitcoin dalam jumlah cukup besar. Ya, dan Anda mungkin baru saja dengar kemarin Donald Trump bagaimana berpidato yang mengatakan bahwa pada saat beliau jadi presiden, beliau akan menjadikan Bitcoin Amerika sebagai surga Bitcoin. Bahkan beliau sudah mengatakan bahwa akan mencadangkan devisa negara Amerika dalam bentuk Bitcoin. Tentu saja ini adalah sebuah revolusi dari seorang Donald Trump, ya. Karena sebelumnya Donald Trump adalah orang yang sangat anti dengan yang namanya Bitcoin, ya. Jadi itu adalah pertimbangan penting, ya, sahabat sekalian, mengapa Anda harus berinvestasi dalam dunia Bitcoin, ya. Nah, lalu kita akan bicara masa depan. Bagaimana dengan masa depan? Apakah masa depan akan lebih baik, lebih indah dibandingkan sebelumnya? Kalau kita melihat, ya, sahabat sekalian, Bitcoin dimulai di tahun 2008, di mana Bitcoin ini pencetakannya terbatas sebanyak 21 juta Bitcoin, ya, dan baru akan habis di tahun 2140. Jadi sekali lagi, 21 juta Bitcoin itu baru akan habis dilepas di market di tahun 2140. Bagaimana cara Bitcoin dilepas di market? Yaitu melalui penambangan atau suatu proses pemecahan algoritma matematika menggunakan superkomputer yang dilakukan oleh para miner. Dalam perjalanan Bitcoin dari 2008 sampai dengan hari ini 2024, sudah ditambang sebanyak 19,7 juta Bitcoin. Dan sisa, ya, sampai dengan 2140 kurang lebih sekitar 1,2 juta Bitcoin lagi. Ya, nah, sekali lagi, kalau kita lihat mengapa harga Bitcoin akan naik terus dari tahun ke tahun setiap periode halving. Karena dalam hadiah penambangan yang diberikan kepada para penambang, setiap 4 tahun sekali di periode halving itu akan berkurang jumlahnya 50%. Kita lihat pada halving pertama di tahun 2008 sampai 2012 adalah halving pertama. Hadiah Bitcoin untuk penambang sebanyak 50 Bitcoin tiap 10 menit. Kemudian setelah halving 2012 sampai 2016, hadiah penambang berkurang 50% menjadi 25 Bitcoin tiap 10 menit. Kemudian berkurang lagi 2016 sampai 2020 12,5 Bitcoin tiap 10 menit. Berkurang lagi di halving ketiga 2020 sampai 2024 6,25 Bitcoin tiap 10 menit. Dan hari ini di 2024 sampai dengan nanti 2028, hadiah penambangan adalah 3,125 Bitcoin tiap 10 menit. Tentu saja dengan semakin susahnya mendapatkan Bitcoin dan semakin sedikitnya hadiah penambangan, inilah yang justru membuat harga Bitcoin itu naik karena hukum supply and demand. Sekali lagi, supply-nya terbatas, permintaannya tinggi, maka secara otomatis akan membuat harga akan makin meningkat. Anda bisa perbandingkan saja halving ketiga dengan halving keempat ini. Di 2020, ya, Anda bisa lihat setiap 10 menit hanya dihasilkan 6,25 Bitcoin. Namun saat itu harga Bitcoin masih 100 sampai 200 jutaan. Ya, hari ini harga Bitcoin sudah 1 miliar. Jadi hari ini setiap penambang itu akan mendapatkan 3,1 Bitcoin, berarti sekitar 3,1 miliar lebih. Ya kan, setiap 10 menit sekali dari hadiah penambangan. Nah, itulah sebabnya mengapa banyak perusahaan raksasa besar akhirnya memutuskan untuk menambang Bitcoin. Lalu bagaimana dengan masa depan? Kalau kita lihat perjalanan hingga 2140 dikurangi dengan 2024, itu akan ada 29 kali halving lagi. Jadi sekali lagi akan ada 29 musim yang akan berulang. Dan akan ada 29 kali terjadi perlipat gandaan harga Bitcoin. Ya, jadi inilah yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu banyak sekali para ahli yang meramalkan harga Bitcoin bisa menyentuh 1 Bitcoin 15 juta dolar. Ya, dan tentu saja kalau kita melihat dari analisa teknikal itu sangat mungkin terjadi, ya.
Jadi sekali lagi, mining adalah cara yang tepat untuk Anda hari ini untuk mendapatkan Bitcoin dan tentu saja untuk menyimpan aset dalam bentuk Bitcoin. Karena mining sangat menguntungkan. Sekali lagi tadi bisa menghasilkan 3,1 miliar lebih setiap 10 menit sekali ya. Mining adalah sebuah proses penciptaan Bitcoin, di mana supply daripada Bitcoin itu akan dilempar di market ya, sebagai reward ya dari yang diberikan kepada miner ya. Jadi mining atau menambang adalah proses memverifikasi ya dan menyimpan data dalam blockchain ya. Oke, sahabat sekalian, kita lanjut obrolan kita ya. Lalu ngomong-ngomong, bagaimana sih caranya mendapatkan Bitcoin dari sebuah penambangan? Karena sekali lagi penambangan tetap adalah cara paling untung dibandingkan Anda membeli. Sebagai contoh misalnya, Anda membeli emas hari ini dibandingkan Anda menambang emas. Tentu saja banyak perusahaan lebih memilih menambang emas dibandingkan membeli emas, karena jauh lebih menguntungkan langsung menambang emas ya. Nah, namun saja sama dengan menambang Bitcoin. Menambang Bitcoin jauh lebih menguntungkan juga dibandingkan membeli Bitcoin. Namun sama halnya dengan penambangan emas, memerlukan perlengkapan yang sangat banyak, biaya yang sangat besar. Lalu dalam penambangan Bitcoin apa yang diperlukan? Yang pertama, Anda memerlukan superkomputer. Dan yang kedua, Anda memerlukan rig mesin ya, dan Anda tentu saja karena kedua mesin ini bekerja 24 jam, Anda memerlukan biaya listrik yang juga sangat tinggi. Dan juga harus ada pendingin ruangan yang oke. Karena sekali lagi mesin yang bekerja 24 jam tentu saja sangat panas sekali ya. Dan sekali lagi tentu saja Anda harus mempersiapkan yang namanya maintenance yang sangat tinggi biayanya ya. Nah, ini adalah cara untuk melakukan penambangan Bitcoin. Nah, apa yang dilakukan oleh superkomputer dengan rig mesin tadi? Memverifikasi transaksi. Ini adalah satu contoh data yang saya ambil dari data partner kami dalam mining pool, yaitu Foundry USA. Anda bisa lihat bahwa setiap 10 menit sekali ya, Foundry USA itu mendapatkan hadiah penambangan ya sekitar 3,13 plus Bitcoin. Anda lihat ya di sebelah kiri, di sebelah kanan waktunya. Jadi mendapatkan Bitcoin setiap 10 menit 3, sekian Bitcoin. Ya, tentu saja itu keuntungan yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi kerjanya juga tidak mudah. Ya, ketika Anda klik di block number ini, di dalamnya akan berisi jutaan transaksi verifikasi Bitcoin atau pemecahan algoritma matematika dalam proses transaksi Bitcoin. Dan itu dilakukan oleh miner untuk mendapatkan Bitcoin tersebut. Dan sekali lagi, tentu saja ini dilakukan oleh superkomputer dan mesin rig. Ya, dan semua tertera transaksinya tidak bisa hilang. Ya, nah lalu bagaimana caranya agar Anda bisa melakukan penambangan Bitcoin? Kalau kita lihat hari ini kekuatan Bitcoin seluruhnya itu mencapai hash rate power 635 exaheksi per second. Ini data per 21 Agustus 2024. Tentu saja kekuatan ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penambang di dunia, dan Anda bisa cari di btc.com. Sebagai bayangan buat Anda, satuan 1 exaheksi per second adalah satuan kecepatan yang bisa melakukan verifikasi setiap detiknya, di mana 1 exaheksi itu setara dengan 1 juta terahertz per second. Dan 1 exaheksi setara juga dengan 1 triliun megahertz per second. Nah, jadi artinya sahabat sekalian, jika Anda memang ingin mendapatkan Bitcoin dalam penambangan, Anda minimum itu harus punya yang namanya superkomputer yang powernya sekitar sekian megahertz per second agar Anda bisa mendapatkan Bitcoin ya. Nah, lalu bagaimana caranya Anda bisa memenangkan persaingan dalam melakukan penambangan Bitcoin? Artinya Anda berhasil melakukan dan mendapatkan Bitcoin dari sebuah proses penambangan. Kata kuncinya adalah Anda harus punya minimum 1 terahertz per second. Artinya Anda harus membeli ya superkomputer dan mesin tambang atau mesin mining yang kapasitasnya minimum 1 terahertz per second. Saya akan contohkan kepada Anda, jika seandainya Anda melakukan penambangan sendiri. Ini adalah harga dari beberapa jenis tipe mesin tambang yang dijual di marketplace ya di Indonesia. Contohnya ini ada Bitmain ya, ada Watts Miner ya, dan ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40, bahkan ada yang 50 terahertz per second. Anda bisa lihat harganya adalah sekitar
4 ribuan dolar ya, ada yang 3 ribuan dolar, bahkan ada yang 5 ribuan dolar ya per satu mesin. Ini belum termasuk superkomputer ya, baru kita bicara mesinnya saja. Jadi ketika sekali lagi Anda memutuskan menambang sendiri, Anda silahkan lakukan. Anda beli mesin rig yang kurang lebih harganya 3.500 dolar sampai dengan 5.000 dolar, dan Anda bisa dapatkan kapasitas, contoh misalnya Anda mengejar kapasitas 48 terahash per second. Anda bisa dapatkan dengan uang sekian, 3.500 dolar sampai dengan 5.000 dolar atau sekitar 70-80 jutaan rupiah ya. Nah, setelah itu tentu saja Anda bisa meningkatkan ya kan jumlah hash power Anda ya dengan cara bergabung dalam sebuah mining pool, atau Anda bisa mengajak teman-teman Anda ya kan untuk bergabung dalam mining pool bersama dengan Anda. Ya tentu saja tujuannya adalah menggabungkan kekuatan Anda dan teman-teman Anda, kekuatan hash power maksudnya ya. Jadi kalau Anda berempat berarti kan total hash power Anda adalah 48 terahash kali 4, Anda totalnya 192 terahash per second. Nah tentu saja ini Anda akan lebih mungkin untuk mendapatkan Bitcoin tentu saja, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari mendapatkan Bitcoin dengan cara bersama-sama dibandingkan Anda sendirian ya. Nah namun dengan cara ini tentu saja Anda harus menghandle semua biaya listrik oleh diri Anda sendiri dan teman-teman Anda ya. Dan Anda juga harus menanggung beban maintenance daripada superkomputer, daripada mesin rig dan sebagainya ya. Dan Anda harus siap sekali lagi untuk membayar biaya operasional yang cukup mahal ketika Anda melakukan penambangan pribadi atau sendiri seperti ini ya. Lalu ada cara kedua yang ingin saya share kepada Anda. Bagaimana caranya Anda bisa memenangkan persaingan dan mendapatkan Bitcoin? Anda bisa bergabung dalam sebuah perusahaan cloud mining yang sudah profesional dan terbukti sukses dalam melakukan penambangan, di mana perusahaan cloud mining company mereka menjual hash power atau mereka menyewakan mesin kepada Anda. Ya, artinya menjual hash power itu mereka biasanya berinvestasi lebih dulu dalam sebuah lokasi penambangan, baik dalam kelistrikannya dan mesin tambang, dan setelah itu ya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak mereka menyewakan mesin tadi, atau kami sebutnya menjual hash power mereka kepada Anda dalam satu masa kontrak ya. Satu contoh sahabat sekalian, misalnya hari ini Anda ingin mendapatkan kapasitas yang sama dengan Anda membeli tadi, yaitu 48 terahash per second dalam sebuah perusahaan cloud mining yang tentu saja kami rekomendasikan sebentar lagi. Anda cukup mengeluarkan uang hanya 1.000 dolar saja. Tadi Anda ingat kalau Anda membeli mesin dengan kapasitas 48 terahash, dan tentu saja bukan hanya itu saja, Anda harus membeli yang lain ya. Anda harus keluar uang 3.500 sampai 5.000 US dollar. Namun dengan Anda bergabung dengan perusahaan cloud mining company dengan 1.000 US dollar, Anda bisa dapat kapasitas 48 terahash per second, di mana Anda akan mendapatkan Bitcoin selama kontrak yaitu 1.200 hari. Ya, dan tentu saja Anda tidak perlu repot-repot memikirkan biaya listrik dan juga biaya maintenance. Anda akan langsung mendapatkan Bitcoin setiap hari dimulai hari ketiga selama 1.200 hari, dan Anda bisa lakukan penarikan setiap saat juga ke exchanger yang Anda miliki hari ini ya. Satu contoh misalnya dengan ilustrasi harga Bitcoin 65 US dollar, maka Anda akan mendapatkan sekitar 0,000243 Bitcoin setiap harinya selama 1.200 hari, atau total sekitar 0,029436 Bitcoin. Jika harga Bitcoin tetap tidak berubah sampai dengan 1.200 hari kemudian, yaitu 65.000 US dollar, maka value Bitcoin Anda sekitar 1.980 dolar. Ya, jadi artinya aset Anda meningkat hanya 2 kali lipat saja dalam 1.200 hari apabila harga Bitcoin tidak naik ya. Namun sekali lagi tadi saya sudah cerita bahwa setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin mengalami lonjakan kenaikan ya. Jadi ini bukanlah kontra, ini adalah ilustrasi yang saya berikan berdasarkan harga Bitcoin di 65.000 US dollar. Nah, jadi sekali lagi hasil tambang dalam Bitcoin yang Anda terima akan bergantung 4 hal penting. Yang pertama adalah Bitcoin price atau harga Bitcoin. Yang kedua adalah tingkat kesulitan dalam melakukan penambangan. Semakin banyak penambang, tingkat kesulitannya makin tinggi. Yang ketiga adalah halving yang terjadi. Namun pengaruh halving ini adalah terjadi setiap 4 tahun sekali.
Ya, ketika Anda bergabung di 2024 ini, misalnya Anda tidak akan kena periode halving 2028 karena halving itu baru terjadi di Mei 2028. Dan yang keempat adalah biaya listrik dan maintenance. Ini yang akan berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi biaya listrik dan maintenance memang harganya fix dalam US dollar. Namun ketika mereka dibayar dalam US dollar, tentu saja kalau dibayar dengan Bitcoin itu akan berpengaruh terhadap hasil Bitcoin yang Anda terima. Ya, nah jadi ini adalah cara kedua untuk mendapatkan Bitcoin dari penambangan, dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan cara ini karena Anda tidak perlu repot ya, sekali lagi, untuk mengurusin biaya listrik, biaya maintenance, dan biaya pendingin ya. Nah lalu ya sahabat sekalian, kita akan lanjut ya. Jadi apa bedanya antara Anda membeli Bitcoin dan menambang Bitcoin? Tentu saja seperti yang tadi saya sudah informasikan, sangat lebih menguntungkan Anda menambang Bitcoin dibandingkan Anda membeli Bitcoin dan menyimpannya. Satu contoh hari ini, Anda membeli Bitcoin dengan uang 10.500 US dollar, di mana contoh harga Bitcoin hari ini adalah 68.200 dolar. Anda belikan Bitcoin, maka Anda akan mendapatkan 0,15 Bitcoin. Dan tentu saja selamanya kalau Anda tidak beli lagi, Anda hanya punya 0,15 Bitcoin kan. Namun jika uang yang sama Anda gunakan untuk membeli hash power atau kita sebut menyewa mesin di perusahaan cloud mining yang kami rekomendasikan, Anda akan mendapatkan tipe mesin yang gold dengan kapasitas 543 terahash per second, di mana kurang lebih rata-rata Anda akan mendapatkan 0,0022 Bitcoin setiap harinya. Selama 1200 hari Anda total mendapatkan 0,264 Bitcoin. Tentu saja ini jauh lebih besar dibandingkan Anda menyimpan Bitcoin atau menabung Bitcoin ya. Jadi jauh lebih banyak hasil yang Anda dapatkan dari penambangan ya. Nah, sahabat sekalian, ya pada kesempatan ini kami ingin merekomendasikan sebuah perusahaan cloud mining company yang sangat profesional, ya, dan saya sudah bertemu langsung dengan para CEO dan para owner di belakang daripada iMine namanya. Ya, ini adalah CEO-nya Mr. Jos Mesquita. Beliau adalah orang Spanyol, ya. Dan kita tahu bersama bahwa iMine itu sangat didukung oleh perusahaan mining provider yang sudah sangat terkenal, yaitu Minebase.co.id, di mana Minebase sudah sejak 2017 terbukti berhasil hingga hari ini dalam melakukan penambangan Bitcoin. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh iMine dalam perusahaan cloud mining company, mereka menggunakan green energy mining, artinya tidak menimbulkan polusi udara. Tentu saja ini tidak didapatkan di penambangan Bitcoin di lokasi yang lain. Kemudian biaya listriknya sangat murah. Ya, saya sudah sempat mengecek, mereka hanya mengenakan biaya listrik 0,036 USDT per kWh hours ya, per kWh ya. Sementara di perusahaan lain sekitar 0,06 USDT per kWh atau sampai dengan 0,08 USDT per kWh. Kemudian mereka juga menggunakan teknologi terbaru dalam peralatan penambangan. Nanti saya akan perlihatkan ya. Dan sekali lagi mereka juga didukung oleh tim yang sangat profesional. Ini adalah iMine. iMine tentu saja sudah memiliki lisensi untuk melakukan bisnis di negara El Salvador, di mana El Salvador adalah negara yang sudah memiliki peraturan sangat lengkap mengenai Bitcoin, termasuk cloud mining Bitcoin. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini izinnya adalah sebagai cloud mining. Ya, ini perusahaannya Anda bisa lihat ya, adalah iMine Remote Hosting SADCV. Ya, itu nama perusahaannya. Ya, jadi mereka berhak untuk melakukan cloud mining, penambangan Bitcoin melalui cloud, BTC Investment Teaching, dan juga BTC Marketing Networks. Ya, Anda bisa scan barcode ini untuk mendapatkan informasi detail di website pemerintah El Salvador. Ya, oke, iMine sekali lagi yang seperti saya bilang didukung penuh oleh Minebase, di mana hubungannya adalah Minebase ya, CEO-nya adalah Eyal Avramovic, di mana beliau ini adalah owner daripada iMine, dan beliau ini juga adalah chairman daripada WDMO atau World Digital Mining Organization ya. Kantor pusatnya di Warsawa, Polandia. Minebase satu kantor tentu saja dengan iMine karena ini merupakan perusahaan anak perusahaan yang sama sebenarnya. Dan Minebase sudah mendapatkan penghargaan sebagai Best Reputation of Mining Farm
di acara International Digital Mining Summit atau IDMS di Shenzhen, China. Ya, dan berikutnya Minebase juga sudah mendapatkan sebagai top 10 mining farms winner for Professional Design and Excellent Construction of World Digital Mining Summit 2019 atau WDMS di Frankfurt, Germany, ya. Nah, jadi sekali lagi di belakang iMine ada Minebase.co.ltd sebagai provider mining company yang menyiapkan peralatan penambangan di lokasi penambangan, ya. Nah, ini adalah proyek mereka yang pertama, yaitu di 2019 di Ekibastuz, Kazakhstan dengan kapasitas 350 megawatt. Saya kebetulan sudah mulai menambang di lokasi ini sejak tahun 2019, ya. Jadi saya pribadi dan bersama tim sudah sangat believe dengan company ini karena sejak perjalanan dari 2019 sampai hari ini mereka sangat profesional dalam melayani klien mereka, ya. Kemudian lokasi kedua di 2020 adalah di Mongolia Dalam, Tiongkok dengan kapasitas 150 megawatt. Namun lokasi ini kurang beruntung karena 2021 pemerintah Cina mengusir seluruh penambang Bitcoin, termasuk penambangan Minebase di China, ya. Dan saat itu Minebase sempat mengalami satu kendala, mesin tambang yang dikumpulkan sebanyak 160.000 mesin di gudang saat itu karena pengusiran itu dicuri oleh orang di sana, ya. Dan Minebase harus melakukan tindakan pidana selama 2 tahun lebih, ya. Dan akhirnya Minebase menang di pidana tersebut, di mana si pencuri dihukum 15 tahun dan aset si pencuri sebanyak 2.000 Bitcoin akhirnya bisa diambil alih oleh Minebase, ya. Nah, kemudian di tahun 2022 mereka memulai penambangan baru di Latam, Argentina, ya, dengan kapasitas 100 megawatt, ya. Sebagai informasi buat Anda, 100 megawatt itu kurang lebih rata-rata untuk menghidupi listrik untuk satu provinsi di Indonesia. Ya, jadi besar sekali ya, sahabat sekalian, ya. Nah, Anda bisa lihat nih lokasi tambang yang di Latam, Argentina. Anda bisa lihat di situ ada api yang keluar. Ya, nanti bisa lihat videonya di YouTube channel kami, ya, Crypto Academy. Di mana YouTube channel kami akan memaparkan secara detail video, bahkan ada wawancara CEO Minebase langsung di lokasi tambang ini. Di mana ini sumber bahan bakarnya bukan dari batu bara atau minyak, ya, tapi dari gas bumi yang keluar. Dan akhirnya Minebase menemukan satu teknologi untuk membuat gas bumi ini menjadi sumber daya listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi udara dan tentu saja tidak menimbulkan emisi gas buang. Nah, ini adalah mesin yang ada di lokasi tambang kami yang mengubah gas bumi tadi menjadi daya listrik, ya. Kelebihan daripada Minebase adalah mereka tidak menambang dalam gedung, ya. Artinya mesin-mesin tambang, mesin rignya tidak ditempatkan dalam gedung. Termasuk juga server dan superkomputer mereka tidak tempatkan dalam gedung. Mereka tempatkan dalam kontainer seperti ini. Dimana dalam kontainer ini sudah ada pendingin ruangan, ya. Dan Anda bisa lihat mereka juga menggunakan satelit, ya, untuk mendapatkan jaringan internet di lokasi tersebut. Dan sekali lagi tentu saja dengan konsep kontainer seperti ini, maka mereka sangat fleksibel, ya, untuk memindahkan ketika misalnya terjadi bencana alam, ya kan, atau kondisi cuaca yang memburuk, ya, mereka bisa move dengan mudah, ya, dengan fleksibilitas yang sangat tinggi tentu saja, ya. Nah, sekali lagi Anda bisa masuk ke Telegram channel kami dan melihat YouTube channel kami untuk melihat bagaimana kelebihan daripada penambangan bersama dengan iMine dan Minebase, ya. Jadi tentu saja dengan kontainer box seperti ini sangat efisien. Anda bisa lihat, ya, bisa dipindahkan dengan mudah dan juga dengan menggunakan gas bumi tentu saja tanpa batu bara dan tanpa minyak, biayanya menjadi sangat murah. Oleh sebab itulah mereka akhirnya bisa memberikan Anda biaya listrik yang sangat-sangat murah, yaitu 0,036 USDT per kWh, ya. Oke, dan kalau kita lihat sahabat sekalian, kapasitas hash power yang ada di Latam Argentina adalah 1,6 exahash per second atau sekitar 1,6 miliar terahash per second. Dan tentu saja di sana mereka menyiapkan mesin rig, ya, yang tentu saja dengan teknologi terkini, ya, yaitu Watchminer M21S, kemudian Avalon Miner 1066 Pro, kemudian Innosilicon T3S, N-Miner S19 Pro. Jadi ini adalah mesin-mesin yang disiapkan di lokasi tambang tersebut untuk Anda bisa sewakan atau Anda beli hash powernya, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, menambang bersama cloud mining company yang sudah sangat profesional
itu sangat meringankan beban Anda ya dalam melakukan penambangan Bitcoin. Karena Anda tinggal keluar uang sekali, Anda tidak perlu memikirkan biaya listrik dan maintenance, Anda tinggal nikmati hasil Bitcoin selama 1200 hari. Ya, jadi ada 6 tipe pilihan hash power yang dipasarkan oleh iMine atau disewakan oleh iMine. Yang pertama adalah Nano. 250 USDT atau 4,5 juta, Anda mendapatkan hash power sekitar 12 terahash per second dengan kontrak 1200 hari. Kurang lebih estimasi hasil Bitcoin yang Anda dapatkan adalah 0,00588 Bitcoin. Kemudian kedua mikro 500 USDT atau 9 juta, ya, kapasitas powernya 24 terahash per second. Kurang lebih Bitcoin yang Anda dapatkan 0,0108 Bitcoin. Kemudian mini 1000 USDT nilainya 18 juta. Bitcoin yang Anda dapatkan kurang lebih 0,0228 Bitcoin. Kemudian basic 2000 USDT 36 juta, Anda mendapatkan 96 terahash per second 1200 hari, atau total sekitar kurang lebih 0,0468 Bitcoin. Kemudian standar $3.500 atau sekitar 63 juta, powernya 168 terahash per second, Anda mendapatkan total kurang lebih 0,0816 Bitcoin. Kemudian gold 10.500 USDT 189 juta, total 543 terahash per second 1200 hari juga, total ya 0,264 Bitcoin. Dan sekali lagi hasil tambang ini bukanlah kontrak ya, dan hasil tambang ini tentu saja akan berubah ketika harga Bitcoin berubah, ketika tingkat kesulitan berubah ya. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi hasil tambang yang Anda dapatkan. Jadi sahabat sekalian, ya, di halving berikutnya 2028, para ahli meramalkan sesuai dengan analisa tadi bahwa akan ada musim semi Bitcoin berikutnya. Jadi artinya akan terjadi lonjakan harga Bitcoin berikutnya. Pertanyaan pentingnya adalah berapa banyak Bitcoin yang Anda sudah miliki sebelum terjadi 2028 atau musim semi 2028? Tentunya jawabannya ada di tangan Anda. Jadi silakan Anda harus segera mulai untuk bisa mengkoleksi Bitcoin Anda hari ini agar Anda tidak ketinggalan ya mengalami kenaikan harga dari Bitcoin di musim semi berikutnya ya. Selanjutnya, iMine juga menyediakan satu program untuk menduplikasikan Bitcoin Anda jauh lebih banyak dengan cara membangun mining pool Anda sendiri. Ya, di mana program ini tentu saja dipimpin oleh CEO of IDAM yaitu Mr. Hanil Pak, dan Anda bisa lihat ini adalah mereka bertiga, Hanil Pak, kemudian CEO Minebase, Eyal Avramovic yang merupakan owner daripada iMine dan Minebase, dan juga owner dari sebelah kanannya adalah Josh Mesquita, CEO daripada iMine. Jadi program ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh ketiga orang penting ini. Tidak ada satupun program ini bisa berjalan apabila tidak ada kesepakatan daripada ketiga orang penting di iMine dan Minebase ini ya. Nah, lalu bagaimana bisnis model daripada mining pool network yang Anda bisa bangun bersama dengan iMine? Jadi ketika Anda membeli hash power atau menyewa mesin, Anda tentu saja tadi mengeluarkan dana sesuai dengan pilihan paket mesin. Anda melakukan pembelian hash power 100%, Anda bayarkan kepada iMine. Kemudian oleh iMine 65% diberikan kepada Minebase untuk mempersiapkan mesin penambangan untuk Anda. Dan Minebase melakukan tentu saja operasional penambangan sebagai provider, dan hasil Bitcoin akan diberikan kepada Anda melalui iMine setiap harinya. Jadi sekali lagi, ini bukanlah skema bisnis money game, dimana kalau skema bisnis money game Anda mendapatkan hasil Bitcoin dari orang lain yang bergabung. Tapi ini Anda dapatkan betul-betul dari penambangan Bitcoin. Dan Anda bisa lihat transaksinya di blockchain, bagaimana Anda bisa melihat bahwa sumber hasil Bitcoin yang Anda dapatkan itu bukanlah dari satu sumber wallet yang sama, tapi dari betul-betul transaksi blockchain dari penambangan. Dan selain itu, Anda juga bisa lihat mesinnya, Anda bisa datangi lokasi penambangannya ya, dan bukan hanya sekedar menambang angka-angka saja di komputer ya. Jadi sekali lagi,
dari 100% uang yang Anda bayarkan untuk membeli hash power, 65% digunakan betul-betul untuk mempersiapkan mesin penambangan untuk Anda. Dan 35%-nya itu dibagikan dalam mining pool system. Ya, dan Anda juga berhak untuk menjalankan mining pool system dengan mengajak para miner yang lain untuk meningkatkan kekuatan hash power sehingga Anda bisa mendapatkan Bitcoin yang jauh lebih banyak. Ya, jadi sekali lagi mining pool itu adalah sebuah grup daripada penambang Bitcoin yang bersatu dalam sebuah struktur jaringan di mana tentu saja tujuannya adalah agar Anda bisa mendapatkan Bitcoin jauh lebih banyak. Satu contoh, ya, ini adalah program yang dijalankan oleh iMine, di mana program ini adalah bagaimana dalam 1 tahun sejak Anda bergabung, Anda bisa mendapatkan 125 Bitcoin. Ya, jadi tentu saja caranya adalah Anda bisa menduplikasikan dan melipat gandakan aset Anda dengan cara membangun jaringan mining pool Anda sendiri. Ya, jadi sekali lagi ini menggunakan duplikasi mini package, ya, paket mini yang 1000 US dollar, ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah contoh. Ini adalah ilustrasi dalam 12 bulan ketika Anda mengembangkan mining pool network Anda sendiri. Di mana bulan pertama Anda mengajak 3 penambang lain, ya, untuk sama-sama menambang bersama Anda, bergabung dalam mining pool jaringan Anda, sehingga ada total 3 penambang dan hash power Anda bertambah. Tadi Anda ingat ketika Anda sendirian membeli paket mini 1000 USDT, kekuatan penambangan Anda hanya 48 terahash per second. Namun ketika Anda mengajak 3 penambang lain, kekuatan Anda bertambah 144 terahash per second. Tentu saja income Anda juga bertambah, ya, dalam US dollar bertambah $300 dan Anda dibayarkan dalam bentuk Bitcoin sekitar 0,0046 Bitcoin. Demikian seterusnya, ketika penambang Anda yang tadi 3 orang menduplikasikan hal ini dan mereka juga ingin mendapatkan hasil Bitcoin yang lebih besar, maka mereka melakukan ajakan kepada penambang lain, ya, sehingga masing-masing misalnya mengajak 3 penambang, ada 9 penambang, hash power Anda bertambah 432 terahash, income Anda juga bertambah, ada tambahan 0,00230 Bitcoin. Demikian seterusnya sampai dengan 12 bulan ketika duplikasinya berjalan sempurna. Total hash power Anda dalam mining pool network Anda adalah 8,5 juta pentahash per second. Sementara income Anda juga terus bertambah dan total income yang Anda dapatkan selama 12 bulan adalah 125 Bitcoin. Ya, tentu saja ini adalah angka yang sangat fantastis, ya. Kita anggap 1 Bitcoin tetap 1 miliar saja seperti hari ini, maka Anda bisa punya tambahan 125 miliar. Anggap saja 100 miliar Anda bisa gunakan beli impian, 25 miliar Anda bisa depositukan dan Anda bisa mendapatkan deposito setiap bulan di atas 100 juta, ya. Inilah program 1 tahun mendapatkan 125 Bitcoin. Seandainya meleset pun, maka Anda mendapatkannya dalam 4 tahun masa kontrak. Masih sangat worth it untuk Anda kerjakan bisnis ini, ya. Jadi sekali lagi Anda bisa bergabung bersama dengan kami membangun komunitas penambang dalam mining pool Anda. Dan iMine hari ini sudah berkembang di 20 negara, ya. Dan tentu saja yang terbesar adalah Jepang dan Korea, ya. Nah, jadi sekali lagi iMine juga sudah membutuhkan prestasi yang luar biasa, di mana pada saat acara Digital Mining Korea, CEO iMine Josh Mesquita menunjukkan tren kenaikan omset daripada iMine dunia, di mana omsetnya hari ini sudah mencapai lebih dari 2 triliun sejak 2022. Dan sekali lagi Anda bisa tanyakan lebih detail kepada orang yang memberikan video ini kepada Anda, bagaimana konsep mining pool network ini bekerja secara sistem agar Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas, ya. Dan sekali lagi sahabat sekalian, dalam dunia cryptocurrency Anda harus memahami profil resiko dan profil profitnya seperti apa. Anda pelajari semuanya dengan autodidak. Anda bisa belajar dari orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia cryptocurrency. Keputusan dalam berinvestasi dalam cryptocurrency tentu saja adalah keputusan Anda sendiri. Jadi sekali lagi, keuntungan dan resiko Anda sudah harus mengetahuinya dengan mendalam. Sekali lagi, saya Lee Jun Sang, ya. Sampai jumpa dan selamat bergabung dalam iMine. Tentu saja untuk kita meningkatkan, menduplikasikan aset Anda dalam 4 tahun ke depan sebelum halving 2028 terjadi. Sukses untuk Anda.